Halo guys, apa kabar di siang ini? Jumpa lagi bersama Roy Ahmad Sersan 3. Tapi perjumpaan kita di siang ini menjelang sore di Coffee Uncle Gus Jembel, Jembatan Beli. Ya, setelah melaksanakan aktivitas dari pagi, ya saya duduk sejenak di Cafe Uncle Gus Jembatan Beli untuk taking resting, istirahat sejenak, menghilangkan lelah dengan secangkir kopi susu. Ya, hidup ini nikmati saja. Jangan terlalu usik dengan orang, jangan selalu ceritakan orang. Yang penting kita tetap sehat selalu. Apa di dunia? Dekat dengan kehancuran, dekat dengan masalah. Ya, kalau bukan kita meninggalkan dunia yang akan pamitan dengan kita. Itu yang namanya hari kiamat. Tapi memang hidup itu harus dinikmati. Keindahan dan kenikmatan hidup itu selalu memberikan kesejukan bagi hati-hati yang bersih. Yang bermimpi silakan bermimpi, yang berhayal silakan berhayal. Yang lagi kasmaran silakan wujudkan keinginan itu, jangan dipendam dalam hati. Saya teringat satu buku yang berjudul Menyatukan Dedaunan Kehidupan yang Bertaburan. Summary atau intisari dari buku Menyatukan Dedaunan Kehidupan yang Bertaburan itu ada 4. Yang pertama, bahwa life is a challenge, meet it, yang artinya bahwa hidup itu laksana tantangan, maka hadapi tantangan itu. Yang kedua, life is dream, hidup itu laksana mimpi guys, maka nikmati mimpi itu, wujudkan mimpi itu agar mimpi itu bukan menjadi hayalan, tetapi dengan sugesti kemauan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita untuk menjadi yang terbaik di dalam hidup. Yang ketiga guys, bahwa life is a love, manifest it, enjoy it, bahwa hidup itu laksana cinta, maka nikmatilah cinta. Tetapi implementasi cinta itu dimuarahkan dan diarahkan kepada cinta terhadap ilahi, karena itu kekuatan sugesti, kekuatan cinta yang seyogianya wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian cinta kepada sesama, cinta kepada makhluknya. Maka andaikan kehidupan itu laksana cinta guys, maka sesungguhnya kita harus menjadikan cinta itu sebagai the basic for most men in life. Kita jadikan sebuah gerakan dalam hidup. Kemudian yang terakhir, bahwa life is song, sing it, bahwa hidup itu laksana nyanyian, maka bernyanyilah dalam menghadapi dinamika hidup.
Anda bernyanyi, silakan Anda bernyanyi, Anda bersuara silakan. Yang penting nadanya tidak false, sesuai dengan irama, sehingga nyanyian kita itu mampu memberikan inspirasi, memberikan kesejukan bagi orang yang mendengarkannya, serta membangkitkan semangat. Kalau bahasa psikologinya itu adalah menghidupkan jiwa yang mati dengan nyanyian kita itu. Guys, tidak perlu memvonis seseorang dari penampilannya. Terkadang banyak manusia bertopeng ada di sekitar kita. Tetapi dengan menghadapi kenyataan ini, bahwa memang harus dibutuhkan kepedulian kita terhadap sesama. Kepedulian itu muncul dari dalam, muncul dari kesadaran kita bahwa secara notabene bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri, harus membangun kolaborasi, hubungan interrelasi, hubungan interdependensi dengan manusia-manusia yang lain. Karena hakikatnya dalam proses perjalanan kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang sangat besar. Tantangan-tantangan itu datang silih berganti. Terkadang tantangan itu datang dari diri kita. Kemudian tantangan itu datangnya dari luar. Maka dua perspektif tantangan ini sesungguhnya ini merupakan kiat-kiat bagaimana kita mencari win-win solusi untuk keluar dari tantangan-tantangan yang ada. Socrates pernah berkata, guys, hidup yang tidak direnungkan tidak layak dijalani. Saya ulangi, guys. Socrates pernah berkata bahwa hidup yang tidak dihayati tidak layak untuk dijalani. Penghayatan terhadap kehidupan itu dibutuhkan sebuah esensi perjuangan untuk memahami hakikat apa yang kita cari. Karena dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi saat ini membutuhkan sebuah pegangan, dibutuhkan sebuah prinsip yang kokoh, prinsip yang kuat, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh samudra, oleh ombak samudra dunia. Saya teringat dengan ungkapan Luqmanul Hakim, guys. Ia menasihati anaknya dengan nasihat yang sangat bijaksana. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, guys? Ya bunayya, wahai anakku, i'lam, ketahuilah, inna hadhihi dunya labaharun amik, bahwa sesungguhnya dunia yang engkau tempati dan ditempati oleh seluruh makhluk di muka bumi ini laksana samudra yang begitu dalam. Andaikan kehidupan dunia ini laksana samudra yang begitu dalam, maka kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa qad kana kasra minan nas ghariqa fiha, telah banyak manusia terpikat oleh delusi fata morgana, terpikat, terkontaminasi oleh keindahan dunia. Ketika kita berada di dasar lautan, maka tujuan kita adalah untuk mendapatkan tiram mutiara. Tujuan kita untuk mendapatkan tiram mutiara. Tetapi ketika kita sudah berada di dasar lautan, maka tujuan kita untuk mencari tiram mutiara itu
Lambat laun semakin terkikis, dikikis oleh keindahan lautan. Ikan-ikan hias menari-nari dan memanggil kita, melambaikan tangannya. Keindahan-keindahan lautan meninabobokan kita, sehingga kita lupa tujuan kita yang sebenarnya adalah mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Maka orang yang lupa diri adalah, saya kategorikan adalah orang yang lupa akan tujuannya yang sesungguhnya. Sehingga yang terjadi adalah ia cinta dunia dan takut akan kematian. Guys, nasihat terakhir Luqmanul Hakim yang ditujukan kepada anaknya adalah agar engkau tidak terpikat oleh delusi fata morgana dunia, guys. Satu pesannya Luqmanul Hakim, ij'al safinataka taqwallah, jadikanlah layarmu, perahumu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan modal ketakwaan, guys, sebagai perbekalan, sebagai amunisi untuk mengarungi samudra kehidupan, bahkan sebagai bekal amal ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah ketika misteri kematian akan mendatangi. Guys, kenapa kopi ini menjadi inspirasi, guys? Sesungguhnya banyak inspirasi kok, bukan hanya kopi. Tapi memang sudah dari sananya bahwa kawan hidup itu adalah kopi. Bagi orang yang belajar membaca buku, lagi berdiskusi, pasti ditemani oleh kopi. Bisa juga teh. Tapi itu sudah menjadi sebuah habit karakter di tengah-tengah masyarakat sosial, bahwa sahabat kita itu adalah kopi, karena kopi inilah yang mampu menghilangkan kelelahan yang ada pada diri kita. Guys, perjalanan panjang yang akan kita tempuh ini menjadi tantangan bagi kita. Karena sesungguhnya apa yang kita jalani hari ini merupakan amanah yang harus kita wujudkan. Profesor Dr. Hamka pernah mengatakan bahwa wahai manusia, sebelum engkau mati, meninggalkan dunia, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan suami, meninggalkan popularitas, satu kata Hamka, tanamkan nama dan kesan yang baik di masyarakat, sebab nama dan kesan yang baik itu merupakan umur panjang kita di dunia. Maka kesan-kesan seperti itu sesungguhnya kembali pada diri kita, apakah kita akan menjadi baik atau menjadi buruk, depend on you, kembali pada dirimu. Free will and free act, bebas berkemauan dan bebas bertindak. Guys, apa kabar di siang ini? Sesungguhnya celote-celote inspirasi ini sesungguhnya terkadang membangkitkan semangat kita untuk ketiadaan materi belum tentu membunuh iman. Ketiadaan harta belum tentu membunuh iman. Berapa banyak orang yang kaya raya tetapi di mata Allah
dia masih merasa miskin dan compan-camping. Berapa banyak di kalangan manusia yang tertawa tapi dalam hatinya ia menangis. Pertanyaannya, di mana letak kebebasan itu? Kebebasan itu ada pada hati, pada kebersihan hati. Maka berhenti memvonis manusia hanya pada karakternya, dan memvonis dan menilai atau menganggap orang kafir itu bukan hak kita. Itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini musafir, kita berjalan di muka bumi ini. Tapi yang namanya musafir itu suatu saat juga akan tiba pada satu tempat di mana ia akan berhenti untuk berjalan. Maka silakan Anda berjalan. Kiai Haji Toto Tasmara di dalam bukunya Menghadapi Tantangan Zaman, dia pernah berkata bahwa bagaimana Anda ingin menghilangkan dahaga kalau tidak pernah menaruh timba di dalam sumur pada diri kita, guys. Karena semua perspektif, semua ajaran, semua syariat, Al-Quran dan hadis itu menjadi the way of life, pedoman hidup kita untuk kita bergerak dalam mengarungi samudra kehidupan. Lagi-lagi Anda bisa menggerakkan kapal, menggerakkan layar, tetapi mustahil Anda bisa mengatur angin, mengatur badai, mengatur gelombang. Semua kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Guys, tidak ada satu kembang bunga yang buruk kalau dia berada di tangan yang punya talenta, tangan yang punya cinta, di tangan yang profesional. Tidak ada satu prajurit yang jelek kalau ia berada di tangan panglima yang gagah berani, baik dan profesional. Dan tidak ada satu manusia, murid yang bodoh, mahasiswa yang bodoh, kalau dia berada di tangan guru, dosen yang kreatif, inovatif, berakhlakul karim. Semua itu merupakan sebuah sugesti. Apakah kita tetap menjadi yang terbaik, atau kita akan mundur berapa depa untuk merenungi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Alvin Toffler pernah berkata, suatu saat manusia akan mampu mengarungi samudra dunia, akan mampu mengarungi samudra langit, mengetahui orbit-orbit yang ada di langit, titik koordinasi yang ada di langit, mampu mengarungi alam semesta. Tetapi sekuat apapun inisiasi itu, mereka tidak mampu mengarungi samudra batin. Itulah hidup. Kita sering berdiri di depan cermin, melihat jasmani keindahan kita. Kita rawat diri ini, kita belikan lipstik, kita belikan bedak, kita perindah wajah kita.
Tapi tengok juga nurani kita. Jangan-jangan dia yatim piatu nurani ini. Kita biarkan dia merana. Kita biarkan dia. Kita tidak tengok dia. Maka dengan zikir kepada Allah, melantunkan Al-Quran, dekat dengan jalan kebenaran, maka insya Allah ya, hati kita akan semakin tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan ingat kepada Allah, hati ini akan semakin tenang. Guys, tak perlu meratapi sesuatu yang sudah terjadi. Sederhana itu kan belum tentu miskin. Kita tidak punya segala-galanya. Karena kita tidak perlu curiga dengan orang. Tak perlu kita jealous dengan orang. Tak perlu mencari kambing hitam dengan kesuksesan orang. Biarkan dia sukses. Yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari kesuksesan mereka itu. Kenapa mereka sukses? Kesuksesan itu ya kembali pada diri kita. Maka Tantowi Yahya pernah berkata bahwa bintang kelas, IPK tinggi, cum laude itu belum menjamin bahwa kita akan menjadi orang sukses di tengah-tengah masyarakat. Salam santun buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan Roy Ahmad Sersan 3. Ya. Ya, kalau umpamanya materinya tidak jelas, ya itulah kekurangan saya. Kita omong kosong ya tidak masalah. Kita kan bebas berekspresi. Daripada kita menampilkan postingan yang cengeng, postingan yang menghasut, postingan-postingan yang memecah belah, lebih baik kita hadirkan kedamaian. Dengan inspirasi-inspirasi seperti ini, kita mengambil baiknya sajalah. Kalau kata Imam Ali, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Ya terkadang orang kayak gitu, si Ahmad yang menyampaikan, ngatur diri aja belum becus, apalagi mau menyampaikan nilai-nilai inspirasi kebenaran. Ya, it is no problem for me. Itu tidak masalah bagi saya. Kalau kata Tan Malaka, bahkan di alam kubur pun suaraku tetap menggelenting. Belajar berbagi. Kita peduli terhadap sesama, itu bukan distribusi ekonomi, distribusi keuangan, pundi-pundi penghasilan kita bagikan, tapi distribusi pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu jauh lebih penting daripada itu. Karena tantangan kita hari ini adalah dampak dari globalisasi dan modernisasi itu. Ketika Samuel Huntington di dalam bukunya Benturan Antar Peradaban, kemudian kita korelasikan dengan tesisnya Francisco Fukuyama bahwa setelah sosialisme itu hancur, maka musuh yang terberat kita adalah Islam. Maka hari ini sudah terjadi. Ketika Islam itu dibombardir oleh isu-isu yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam,
ketika isu-isu yang tidak sedap didengar, yang tidak elegan didengar, dipertontonkan, kemudian diberitakan, ya walau pelakunya itu adalah sebagian dari kaum muslimin, bukan agamanya, bukan syariahnya yang disalahkan, tetapi personilnya, kelompok yang melakukan agitasi, perbuatan-perbuatan radikal, makar. Itu yang perlu kita antisipasi. Karena Islam rahmatan lil alamin itu secara esensial menghadirkan keramahan, menghadirkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Maka tesisnya Francisco Fukuyama bahwa decapitalism is the end of history, bahwa ideologi kapitalis itu akhir dari sejarah manusia, maka dia tidak mengkategorikan Islam adalah akhir dari sejarah manusia. Karena paradigma mereka ya paradigma logika, pendekatannya rasional, akal, bukan pendekatan hati dan wahyu. Maka wajar-wajar saja kalau mereka berargumen seperti itu. Tapi ada satu yang salah dalam pandangan-pandangan mereka. Sejauh apapun mereka memberikan interpretasi, eksplanasi terhadap ajaran Islam itu sendiri, tetapi esensi ajaran itu mereka belum mendapatkan. Sehingga yang terjadi adalah melakukan provokasi, ingin mau mencederai Islam, ingin memprovokasi kaum muslimin agar di antara kita tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, tidak ada lagi kekompakan, tidak lagi kolaboratif dalam berbagai hal. Maka kita tetap bersatu guys. Jangan perbedaan politik menyebabkan kita berbeda. Jangan perbedaan cara pandang menyebabkan kita tidak lagi membangun relasi dengan manusia lainnya. Karena hakikatnya tidak ada perbedaan apapun di mata Allah. Perbedaan kulit, perbedaan warna, cara pandang, sudut pandang, selera makan, itu biasa. Kita adalah satu keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mulia di mata Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Seperti pesannya Luqmanul Hakim tadi kepada anaknya, ija'al safinataka, takwa Allah, jadikan layarmu, perahumu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, memang terkadang ada segelintir orang sengaja membuat kita menjadi tidak percaya diri menghadapi kenyataan. Ada segelintir orang sengaja memvirusi cara pandang kita. Ada segelintir orang yang tidak sepakat dengan ide dan performa kita. Ya wajar-wajar saja. Tapi saya sadar baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, antum a'lamu umuri duniakum. Antum a'lam bi umuri duniakum. Anda itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang terbaik adalah bagaimana kita jadikan tantangan tadi kita harus hadapi. Bagaimana tadi mimpi-mimpi kita untuk menjadi orang besar kita harus wujudkan. Bagaimana cinta laksana kehidupan tadi harus kita nikmati. Bagaimana kehidupan ini laksana nyanyian kita harus bernyanyi. Tetapi nyanyian kita juga harus memberikan kesan-kesan yang baik agar mampu bisa ditangkap oleh akal, tangkap oleh perasaan,
sehingga mampu menumbuhkan semangat yang layu menjadi semangat kembali dengan nyanyian-nyanyian kita. Guys, silakan Anda berjalan, tapi jangan pernah sombong. Karena dari kesombongan kita itulah menyebabkan kita terjadi proteksi. Kita tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kesombongan itu hanya sebesar zarah atau sebesar debu. Maka kepedulian kita terhadap sesama harus betul-betul kita tancapkan dalam niat kita. Kita harus membantu sesama. Banyak para pemikir-pemikir kita pemikir dari Yunani, Timur Tengah, hanya untuk memperjuangkan kebenaran. Mereka rela miskin, rela diagitasi, rela di impeachment, rela dimutilasi, karena berbeda sudut pandang. Tetapi saya sadar bahwa perjuangan mereka itu akan selalu dikenal. Yang namanya kebenaran itu walaupun kita tendang, kita usir, kita campakkan, sesungguhnya seyogianya kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Guys, yuk ngopi. Ya, sebentar lagi, mungkin tinggal beberapa menit lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Kita meminta kepada Allah agar kita panjang umur, agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Celoteh, inspirasi siang, sang Roy Ahmad, Sersan 3. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.